Selamat bersua kembali mahasiswa MAP Unikarta yang mengambil mata kuliah analisis kebijakan publik. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil akhir dari kerja seorang analis kebijakan publik berupa informasi akurat dalam bentuk makalah ilmiah kebijakan untuk dipergunakan pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Artinya, informasi tersebut telah melewati pengujian di laboratorium metodologi. Oleh karena itu, mari kita membahas tentang langkah-langkah dalam metodologi. Langkah-langkah sistematis tersebut meliputi 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 2. Menyusun kerangka pemikiran. 3. Merumuskan hipotesis. 4. Menguji hipotesis. Dan 5. Menarik kesimpulan. Dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun pengetahuan. Sedangkan langkah-langkah mengidentifikasi masalah secara umum, identifikasi masalah terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menentukan masalah yang ada atau problem. 2. Mengidentifikasi sumber permasalahan, root cause. 3. Menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan, problem statement, yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Selanjutnya, cara merumuskan masalah. Cara membuat rumusan masalah yaitu 1. Buat secara spesifik. 2. Menentukan metode penelitian yang sesuai. 3. Mencari wawasan teori-teori yang mendukung metode penelitian yang dipilih. 4. Kreatif memilih fenomena di sekeliling. 5. Gunakan 5W1H. Selanjutnya, membuat kerangka berpikir. Cara membuat kerangka berpikir. 1. Mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. 2. Menguraikan hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. 3. Menentukan hubungan variabel. 4. Memberi argumen teoritis mengenai hubungan antara variabel. 5. Menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Selanjutnya, membuat kerangka berpikir. Cara membuat kerangka berpikir. 1. Mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. 2. Mengurai hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 3. Menentukan hubungan variabel. 4. Memberi argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. 5. Menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Cara merumuskan hipotesis yang baik. Penentuan masalah. Penentuan masalah sangat diperlukan untuk melakukan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan baik. Hipotesis pendahuluan, lalu pengumpulan fakta, lalu formulasi hipotesis, dan terakhir pengujian hipotesis. Prosedur uji hipotesis. 1. Tentukan parameter yang akan diuji. 2. Tentukan hipotesis 0 atau H0. 3. Tentukan hipotesis alternatif H1. 4. Tentukan atau pilih statistik yang tepat. 5. Tentukan daerah penolakan. 6. Hitung statistik uji. 7. Putuskan apakah hipotesis 0 H0 ditolak atau diterima. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Ada 3 macam cara untuk menarik kesimpulan dalam paragraf induktif, yaitu generalisasi, analog, dan sebab akibat. Generalisasi merupakan pola pengembangan sebuah paragraf yang dibentuk melalui penarikan sebuah gagasan atau simpulan umum berdasarkan perihal atau kejadian. 2. Analog. 3. Sebab akibat. Inilah sepintas hasil kerja seorang analis kebijakan. Mari kita bandingkan hasil kerja seorang analis kebijakan dengan hasil kerja seorang jurnalistik profesional atau para pembuat
film dokumenter atau film feature dan lain-lain. Mari kita bandingkan analis kebijakan yang menghasilkan informasi ilmiah kebijakan dengan jurnalis profesional atau para penulis naskah film dokumenter, film feature dan lain-lain tersebut. Langkah-langkah penulisan jurnalistik: 1. Merumuskan ide. 2. Riset. 3. Penulisan outline. 4. Penulisan sinopsi. 5. Penulisan treatment. 6. Penulisan naskah. 7. Review naskah. 8. Finalisasi naskah. Jadi dalam hal ini yang perlu kita tegaskan di sini bahwa hasil kerja seorang analis kebijakan tidak sama persis dengan apa yang kita baca hasil karya dari seorang jurnalis profesional tersebut. Meskipun dua-duanya melalui hasil penelitian yang menggunakan riset, tentu menggunakan metodologi, tetapi seorang analis kebijakan harus lebih dapat mempergunakan atau mendalami metodologi sebagai laboratorium untuk menguji data-data yang kita peroleh. Kemudian disusun laporan ilmiah kebijakan tersebut secara sistematik dan memenuhi standar-standar kaidah ilmiah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas bagaimana cara membuat analis kebijakan tentang pengentasan kemiskinan atau tentang penanganan pandemi COVID-19 atau cara mengatasi kerusakan lingkungan, cara mengatasi banjir dan lain-lain kebijakan. Jadi konsep dan teori kebijakan sangat diperlukan dalam membuat laporan ilmiah analis kebijakan yang termasuk di dalam metodologi. Metodologi manapun dalam membuat analis kebijakan selalu memakai dasar teori kebijakan tersebut sebagai penunjang metodologi yang kita pilih tadi. Sekian dan terima kasih.